Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian yang akan kita bahas adalah kisah-kisah di bulan Muharram, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Ia adalah anak dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahil, yang juga ibu dari adiknya, Binyamin. Sejak kecil, Yusuf menunjukkan sifat-sifat yang baik dan cerdas, serta memiliki kedekatan yang kuat dengan ayahnya. Karena hal ini, ia menjadi anak yang sangat dicintai oleh Nabi Yakub, yang menyebabkan kecemburuan dan kebencian di antara saudara-saudaranya yang lain. Pada suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Nabi Yakub, yang merupakan seorang nabi dan memiliki pengetahuan tentang tafsir mimpi, memahami bahwa mimpi tersebut adalah pertanda besar di masa depan Yusuf. Ia menasihati Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, karena khawatir akan memicu kecemburuan lebih lanjut. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf semakin memuncak, dan mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka berpura-pura mengajak Yusuf pergi bermain di padang, tetapi sebenarnya mereka berniat untuk menyingkirkannya. Awalnya, mereka berencana untuk membunuhnya, tetapi salah satu dari mereka, yang bernama Yehuda, menyarankan agar mereka tidak membunuh Yusuf dan hanya melemparkannya ke dalam sumur, dengan harapan akan ada kafilah dagang yang menemukannya dan membawanya pergi. Setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang dengan membawa baju Yusuf yang telah mereka celupkan ke dalam darah kambing. Lalu mereka mengatakan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub, meskipun merasa sangat sedih, tidak sepenuhnya percaya pada cerita mereka, dan hanya bersabar serta menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sementara itu, kafilah pedagang datang dan menemukan Yusuf di dalam sumur. Mereka mengangkatnya keluar dan menjualnya sebagai budak dengan harga yang murah di Mesir. Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir yang dikenal sebagai Al-Aziz. Al-Aziz mempercayai Yusuf dan melihat potensi besar dalam dirinya, sehingga Yusuf diberikan tanggung jawab besar di rumahnya. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan berakhlak mulia. Hal ini menarik perhatian istri Al-Aziz, Zulaikha, yang kemudian berusaha menggoda Yusuf. Suatu hari, Zulaikha merayu Yusuf dengan mengunci pintu dan mengajaknya untuk berbuat dosa. Namun, Yusuf menolak dengan tegas karena takut kepada Allah dan menghormati suaminya. Ketika Yusuf mencoba melarikan diri, Zulaikha menarik bajunya dari belakang hingga robek. Ketika Al-Aziz pulang dan melihat situasi tersebut, Zulaikha dengan licik menuduh Yusuf yang berusaha memaksanya. Al-Aziz, meskipun tahu karakter Yusuf dan sedikit meragukan tuduhan istrinya, merasa perlu menjaga kehormatan keluarganya. Atas saran dari seorang saksi, baju Yusuf diperiksa. Ternyata, robekan pada baju tersebut di bagian belakang menunjukkan bahwa Yusuf melarikan diri, bukan menyerang Zulaikha. Meskipun demikian, untuk menjaga nama baik keluarganya, Al-Aziz memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf tetap menunjukkan karakter yang mulia dan kebijaksanaannya. Ia dikenal sebagai orang yang baik dan selalu membantu sesama tahanan. 2 orang pelayan raja juga di penjara bersama Yusuf. Mereka adalah juru minuman dan juru roti raja. Keduanya bermimpi dan tidak bisa memahami makna mimpi tersebut. Lalu mereka meminta Yusuf untuk menafsirkannya. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Juru minuman akan dibebaskan dan kembali bekerja melayani raja, sedangkan juru roti akan dihukum mati.
Ketika mimpi mereka menjadi kenyataan, Yusuf meminta juru minuman untuk menyebutkan namanya kepada raja. Namun ia lupa, dan Yusuf tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, Raja Mesir mengalami mimpi yang aneh, dan tidak ada seorang pun dari para penasihatnya yang dapat menafsirkannya. Dalam mimpi itu, Raja melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Juru minuman yang pernah bersama Yusuf di penjara akhirnya teringat akan kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi. Yusuf dipanggil dari penjara untuk menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf menjelaskan bahwa 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum hijau melambangkan 7 tahun masa panen yang melimpah, sedangkan 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kering melambangkan 7 tahun masa kekeringan yang akan datang. Yusuf menyarankan agar selama 7 tahun masa panen, Mesir menyimpan sebagian besar hasil panennya untuk digunakan pada masa kekeringan. Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf dan mengangkatnya sebagai pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas persediaan makanan di seluruh negeri. Sebagai pengelola persediaan makanan, Yusuf menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia memastikan bahwa cukup banyak bahan pangan disimpan selama masa panen yang melimpah. Ketika masa kekeringan datang, Yusuf dengan bijaksana mengelola distribusi makanan sehingga tidak hanya Mesir yang selamat dari kelaparan, tetapi juga negara-negara tetangga yang datang untuk membeli makanan. Selama masa kekeringan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan, karena negeri mereka juga mengalami kekurangan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi seorang pejabat tinggi. Yusuf yang mengenali mereka berencana menguji hati mereka. Yusuf meminta mereka untuk membawa Binyamin, adik Yusuf yang satu ibu, sebagai syarat untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Mereka akhirnya membawa Binyamin ke Mesir pada kunjungan berikutnya. Ketika Binyamin tiba, Yusuf merencanakan sebuah skenario di mana ia menempatkan piala raja di dalam karung Binyamin. Setelah mereka pergi, Yusuf menyuruh penjaga untuk memeriksa karung mereka dan menemukan piala tersebut di karung Binyamin. Yusuf kemudian menuduh Binyamin sebagai pencuri dan menyatakan bahwa Binyamin harus tinggal di Mesir sebagai hukuman. Saudara-saudara Yusuf sangat terpukul karena mereka telah berjanji kepada ayah mereka untuk menjaga Binyamin. Mereka memohon kepada Yusuf agar melepaskan Binyamin dan menawarkan diri mereka sebagai pengganti. Ketika Yusuf melihat ketulusan dan penyesalan mereka, ia akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Mereka sangat terkejut dan merasa sangat bersalah atas apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Yusuf memaafkan mereka dan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa kebaikan. Yusuf kemudian mengundang seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir. Ketika mereka datang, Yusuf dan keluarganya disambut dengan penuh kehormatan. Pertemuan antara Yusuf dan ayahnya, Nabi Yakub, sangat emosional dan penuh kebahagiaan. Nabi Yakub yang sudah lama berduka atas kehilangan Yusuf merasa sangat bersyukur dan memuji Allah atas reunifikasi mereka. Mimpi Yusuf tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang sujud kepadanya akhirnya terwujud dengan saudara-saudaranya, ayahnya, dan ibunya atau bibi Yusuf menurut beberapa tafsir. Semua memberikan penghormatan kepadanya. Nabi Yusuf menjalani sisa hidupnya di Mesir dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ia menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh semua orang. Yusuf dan keluarganya tinggal di Mesir dan membentuk komunitas Bani Israel di sana. Sebelum wafat, Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya agar keturunannya nanti kembali ke tanah nenek moyang mereka, Palestina, sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, pengampunan, kebijaksanaan, dan keyakinan kepada Allah. Dari seorang anak yang dicintai dan kemudian dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, hingga menjadi seorang pemimpin yang bijaksana,
Perjalanan hidup Nabi Yusuf menunjukkan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dan taat. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia merencanakan hal-hal buruk, Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk hamba-hambanya yang beriman. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.